Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita capai, ilmu yang kita raih bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita masuk pelajaran 7, yaitu tentang Asmaul Husna. Masih ingatkah kalian Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna adalah bukti kesempurnaan Allah, Tuhan yang wajib kita sembah. Ayo kita bersama-sama belajar Asmaul Husna. Mudah-mudahan dari pelajaran yang kita pelajari tentang Asmaul Husna, kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada bab 7 ini kita akan belajar 3 Asmaul Husna yang akan dipelajari pada bab 7, yaitu yang pertama Al-Wahhab, dan yang kedua Al-Alim, dan yang ketiga yaitu As-Sami. Anak-anakku sekalian, adapun untuk materi pelajaran hari ini, yaitu yang pertama Al-Wahhab, nanti dilanjutkan Al-Alim, dan yang ketiga yaitu As-Sami. Anak-anakku sekalian, masuk ke bagian yang pertama, Asmaul Husna Al-Wahhab. Melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Asmaul Husna Al-Wahhab jika ditulis dalam bahasa Arab yaitu Al-Wahhabu. Huruf hijaiyah yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, waw, ha, alif, dan ba. Lafalkanlah sesuai dengan makhrajnya. Huruf ha dalam lafaz Al-Wahhab berharkat tasydid. Ketika membaca, kalian harus menekannya huruf ha. Juga dibaca dengan panjang karena ada huruf alif yang bersambung di depannya. Terus berlatih dengan cermat. Mudah-mudahan kalian bisa. Anak-anakku sekalian, adapun pengertian Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu Al-Wahhab berarti Maha Pemberi Karunia. Arti karunia adalah hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang memberi karunia kepada makhluknya. Karunia Allah tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan karunia tanpa pamrih. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karunia Allah tidak akan habis meskipun setiap saat diberikan kepada semua manusia. Coba perhatikan dan rasakan setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi udara segar agar semua makhluk menghirupnya dengan bebas. Jika kita sadar, itulah salah satu karunia-Nya yang tiada henti. Jika kita hirup, oleh karena itu seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan udara segar buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan hujan tanpa pernah diminta. Sinar matahari selalu dipancarkan setiap hari. Akan tetapi seringkali kita tidak menyadarinya.
jika semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini siapakah yang menyediakan air, menyediakan tanah, udara, api, dan energi? Siapa yang memberikan tanpa diminta? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Manusia disuruh memanfaatkan, tidak perlu membayarnya. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar mereka bisa merasakan pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, itu bagian yang pertama tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Adapun bagian yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim yang ditulis dalam bahasa Arabnya Al-Alim. Huruf hijaiyahnya terdapat dalam huruf alif, lam, ain, lam, ya, mim. Perhatikan cara membaca huruf ain. Nada suaranya di dalam rongga mulut. Huruf lamnya dibaca panjang karena setelah lam ada huruf ya yang berharkat sukun. Berlatih terus ya untuk melafalkannya anak-anak sekalian agar kalian bisa fasih, supaya makhorijul hurufnya dibaca dengan benar. Anak-anakku sekalian, kita akan mengartikan tentang Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim berarti maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terjadi di alam semesta. Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi dengan kita. Allah mengetahui semua rahasia manusia. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Bahkan Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kapan gunung meletus, kapan terjadi gempa bumi, dan kapan terjadi banjir. Allah mengetahui kapan seseorang akan mati dan apa yang akan terjadi pada kita hari ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yaitu berbuat atas kehendaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Sesuatu yang kita rahasiakan, Allah juga mengetahuinya, baik yang terang ataupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, janganlah kalian pernah berniat untuk berbuat jelek, karena Allah pasti akan mengetahuinya. Lebih baik kita selalu berniat melakukan kebaikan agar Allah memberi pahala kepada kita. Anak-anakku sekalian, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang ketiga Asmaul Husna, yaitu As-Sami. Melafalkan Asmaul Husna As-Sami. Asmaul Husna As-Sami jika ditulis dalam bahasa Arab yaitu As-Sami'u. Huruf hijaiyahnya terdapat di antaranya alif, lam, sin, mim, ya, ain. Kemudian kita harus memperhatikan huruf alnya, kemudian huruf sinnya, dan juga dibaca panjang huruf mimnya, karena ada iya sukun di depan huruf mim yang berharokat kasroh. Teruslah berlatih agar kita bisa mengucapkan dengan fasih. Kemudian bagian yang kedua kita akan mengartikan tentang Asmaul Husna As-Sami. As-Sami berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar tidak dengan telinga seperti kita. Allah memiliki pendengaran yang berbeda dari makhluknya. Semua yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang mendengar. Allah mendengar setiap perkataan kita, baik perkataan yang keras maupun yang lemah atau yang pelan. Allah juga mendengar bisikan manusia. Kita berbisik dengan saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka Allah pun akan mengetahui
akan mendengarnya. Dan bahkan Allah juga mendengar suara yang terlintas dalam hati kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas. Allah juga mendengar doa kita. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mendengarnya. Walaupun apa yang kita ucapkan atau apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, baik suara lantang ataupun pelan, Allah akan mendengar. Ya, anak-anakku sekalian, dari 3 Asmaul Husna ini mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang berharga sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.